saat berdoa saya melihat ada 4 malaikat. Nah, 4 malaikat ini masing-masing mengambil buluh seperti bambu ya. Nah, jadi mereka berteriak gitu. Jadi ada satu di utara, satu di selatan, satu di timur, satu di barat. Jadi ada 4 malaikat ya. Mereka berteriak, ukurkan, ukurkan. Nah, itu aja yang mereka ucapkan, ukurkan, ukurkan. Nah, jadi mereka menggabungkan buluh yang mereka pegang itu, bambu itu ya, mereka menggabungkan seperti itu. Nah, setelah itu bergabung, mereka berteriak, mereka katakan, akan terjadi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Tuhan perintahkan kami untuk berdoa keliling Kepri. Nah, jadi itu dibuat jadwal-jadwalnya. Nah, dan kami melakukan itu bulan 10 akhir, dan kami terakhir itu ke Batam ya. Nah, bulan 11 udah pulang ke Tanah Batak. Bulan 12 mulai terdengar tentang COVID-19 di Wuhan. Nah, bulan 1-2 Tuhan berfirman kembali, anakku, beritahukanlah, perkabungan besar-besaran akan terjadi di seluruh bumi. Permulaan penderitaan sedang terjadi. Nah, makanya saya pernah sampaikan bagi kita semua menjelang awal 2020 kalau itu adalah masa permulaan penderitaan. Ya. Nah, saya ingat kembali waktu 2016 Tuhan memberikan penglihatan akan segala kejadian-kejadian yang akan terjadi diawali tahun 2020. Ini 2016 ya. Bahkan saat itu saya bilang sama Tuhan, karena saya melihat sepertinya berat tahun-tahun yang akan diawali dari 2020 gitu. Saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang seperti itu beratnya kejadian-kejadian itu, ya udah deh, bawalah aku pulang. Gitu. Karena mungkin aku tidak tahan Tuhan menghadapi 2020 itu. Tetapi bukan kehendakku yang jadi ya. Namun Tuhan telah membukakan di 2016 apa-apa aja yang akan terjadi di muka bumi diawali tahun 2020 ya. Nah, jadi bulan 1 sudah diberitahukan, anakku, sampar ini akan sampai ke seluruh penjuru bumi. Saya ingat dulu bahkan Menteri Indonesia masih menyatakan kalau COVID-19 itu tidak akan bisa sampai ke Indonesia. Nah, tetapi saat itu kami berdoa di rumah doa, bahkan saya sampaikan, jangankan Indonesia, aku bilang, bahkan seluruh penjuru bumi ini, gitu. Artinya, ya sebagian besar lah ya Kak, akan terkena imbas daripada sampar ini. Jadi, bahkan Indonesia akan besar nanti kena sampar ini. Saya bilang sama orang-orang yang ikut berdoa. Nah, sebelum perintah stay at home yang ditetapkan oleh Presiden, karena pada akhirnya Corona sampai di Indonesia ya. Jadi kami sudah terlebih dahulu stay at home. Jadi ibadah sudah tidak ada lagi kita laksanakan dari mulai awal Maret 2020. Nah, sampai sekarang, karena kita tetap taat, karena Tuhan katakan untuk tetap berdiam dalam hunian. Banyak orang mungkin mengatakan kami bodoh, tapi ya seperti itulah orang yang memang mengikuti benar-benar apa perintah Tuhan itu akan bodoh bagi dunia ya. Banyak yang mengatakan kita jangan kalah dengan perbuatan iblis gitu. Ya sebenarnya ini adalah zaman berhikmat ya. Karena ini bukan semata-mata terjadi begitu saja, tetapi memang penggenapan-penggenapan daripada nubuatan. Karena hari kedatangan Tuhan sudah akan tiba, ya. Jadi, kalau hari kedatangan Tuhan sudah akan tiba, kita harus tahu apa-apa saja yang akan terjadi. Jadi ini telah dimulai, ya. Makanya sampar itu bukan untuk kita tengking-tengking, ya, bukan. Namun dengan sampar ini atau COVID-19 ini kita hanya berdoa, memohon kemurahan Tuhan agar kiranya kita dilepaskan.
Karena ini harus terjadi. Karena ini memang seizin daripada Tuhan itu sendiri. Dan kita jangan mengatakan Tuhan itu kejam, ya. Karena memang kalau kita membaca di Matius 24 tentang khotbah tentang akhir zaman, kita harus paham menjelang kedatangan Tuhan itu apa-apa saja yang terjadi. Nah, dan ini juga yang mau saya sampaikan kepada saudara, supaya kita tidak terlena dengan khotbah-khotbah kemakmuran gitu. Nah, menjelang kedatangan Tuhan itu sebelum rapture, kejadian-kejadian yang dahsyat yang besar akan datang terlebih dahulu menimpa bumi, baru dia akan datang. Karena banyak yang mengatakan kita akan aman-aman, kita akan hanya mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan dengan segala perbuatan kita dan kesiapan kita. Oh tidak, kita akan dimurnikan. Angkatan ini, saya pernah ingat Tuhan katakan, anakku, angkatan ini akan berakhir. Nah, angkatan ini akan berakhir. Angkatan ini akan berlalu, artinya sudah tidak lama lagi dunia ini seperti itu ya. Nah, jadi oleh karena itu mari saudara berhikmat. Ini zaman sudah zaman akhir zaman. Jadi apa yang akan terjadi kita harus ketahui ya. Nah, penghakiman atas bumi sedang dilaksanakan ya. Jadi kok Tuhan itu kejam sih gitu ya kan? Dia tidak kejam. Kalau kita baca tentang materai yang kelima ya, Wahyu pasal ke-6 kalau nggak salah, nanti kita buka ya. Tentang materai yang kelima, oke saya bukakan. Karena kita nggak boleh tidak membukakan ya. Ini lintas begitu saja, namun Roh Kudus yang mengingatkan. Oke, kita buka Alkitab kita saudara, sekalian kita belajar ya. Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal ke-6 ya. Nah, ini kita akan mempelajari tentang materai. Materai pertama sampai materai yang ke-7 ya. Jadi sebelumnya saya bersaksi. Nah, ini bersaksi terus ya. Karena memang kesaksian kita itu akan memberikan kita kekuatan dan pengertian serta pemahaman. Saya pernah bermimpi, Tuhan itu duduk di tatanya, ada meja di depannya. Nah, ada malaikat di sampingnya yang membukakan sebuah kitab. Nah, jadi saat itu kitab yang ada di meja ini ada 6. 3 yang terbuka, 3 yang tertutup. 1 di tangannya. Nah, kalau kita melihat dari kitab ini, berarti kitab pertama, kedua, ketiga telah dibukakan. Nah, jadi yang dipegang oleh malaikat tersebut yang pas dibacakan, karena dia membacakan, cuman bahasanya saya tidak mengerti, ya. Orang dia membaca saja seperti itu, saya hanya melihat gitu. Nah, jadi dari situ saya tahu kalau yang sedang dibacakan adalah materai yang keempat. Nah, saya bertanya, itu apa gitu. Nah, jadi di dalam materai keempat itu, di situ kita sedang berjalan saat ini, ya. Jadi kita sedang berjalan dalam materai yang keempat. Oke, kita baca dari ayatnya yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini dari 7 tidak aku baca tadi, sorry ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah,
Masuk ke ayat yang 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima. Nah, ini kelak yang akan kita hadapi ya, materai yang kelima. Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Elohim dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi? Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Luar biasa ya. Kalau kita membaca ini, di sini akan berjalan penghakiman atas bumi ya, pencobaan-pencobaan yang akan datang melanda bumi. Kelaparan, sampar ya, banyak segala macam. Itu di materai yang keempat. Jadi kita sedang berjalan di dalamnya. Nah, jadi di materai kelima lebih besar lagi, lebih parah lagi. Dan ini belum kedatangan daripada Tuhan ya. Supaya kita jangan dininabobokan dengan pemberitaan-pemberitaan yang katanya yang penting puji sembah Tuhan, persiapkan hatimu karena kita tidak akan mengalami penganiayaan sebelum Tuhan datang. Banyak pengajaran seperti itu. Karena saya pernah bertanya kepada Tuhan, apa benar iya Tuhan, sebelum kedatanganmu dunia ini aman-aman aja, kami hanya yang penting mempersiapkan diri hidup kudus? Ternyata tidak. Kita harus bumi ya, kita tidak tahu apakah di masanya kita atau di masa yang akan datang, kita tidak tahu, tapi ini sudah berjalan ya. Nah, tapi Tuhan katakan kalau gerejanya akan dimurnikan terlebih dahulu. Itulah tadi berbicara supaya genap dulu jumlah mereka yang akan terbunuh katanya. Oleh karena kesaksian. Ya. Jadi jangan heran kalau aniaya akan anak-anak Tuhan akan terjadi di muka bumi. Berarti Tuhan punya hitungan atas mereka-mereka yang akan teraniaya oleh karena kebenaran nanti. Nah, Tuhan kejam gak? Ya, kita tidak pantas untuk mengatakan dia kejam. Karena apa? Dia Tuhan. Dia di dalam pemerintahannya. Jadi kita hanya taat dan hanya tunduk akan apa yang Tuhan katakan. Ya, dia Tuhan yang menciptakan kita. Jadi suka-sukanya Tuhan ya. Yang jelas semua itu dikerjakannya untuk memurnikan setiap umat Tuhan. Jadi kita harus masuk dulu ke masa pemurnian dan penyucian. Kita harus baca di Matius pasal yang ke-24 ya. Deru perang akan terjadi di mana-mana dan siksa berat akan terjadi bahkan yang belum pernah terjadi di muka bumi. Berarti sebelum kedatangan Tuhan, mari kita buka ya, nggak bisa asal lewat saja. Roh Kudus menegurku, saudara. Haleluya, thank you Lord. Nah, kita buka Matius pasal yang ke-24. Nah, ini perikopnya khotbah tentang akhir zaman ya. Bait Elohim akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Elohim lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Elohim. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya ini akan diruntuhkan. Nah, baru berikutnya, kalau saudara melihat di sini perikopnya apa? Permulaan penderitaan. Nah, jadi mari kita kembali ke pesan Tuhan menjelang tahun 2020. Nah, saya sudah beritahukan kepada saudara, jadi saya tidak terhutang ya. Di mana menjelang tahun 2020 Tuhan sudah katakan, anakku sampaikan kepada seluruh umatku, jikalau ini awalnya permulaan penderitaan akan dinyatakan di seluruh bumi. Nah, kita baca ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami,
Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Jadi ini ada deru perang ya. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi deru perang belum kesudahannya saudara. Ya, ini masih permulaan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sejalan kan dengan materai yang keempat? Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu apa saudara? Kita harus paham zaman baru yang Tuhan maksud itu di mana, ya? Nah, di sini dikatakan ayat yang ke-9, menjelang zaman baru nanti, itu di saat dunia ini sudah benar-benar dikuasai di dalam satu peraturan, di dalam satu penyembahan, ya. Karena kita akan masuk ke zaman itu. Kita akan masuk ke zaman era yang baru, ya, tatanan yang baru, pemerintahan yang baru. Itulah yang disebut dengan zaman yang baru. Jadi sebelum semuanya itu tiba, itu berhubungan dengan tanda chip nantinya, ya. Karena setelah ditanda chip itulah nanti zaman baru dimulai, ya. Nah, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tadi dikatakan di Wahyu itu kalau sampai genap jumlah mereka yang akan dibunuh. Sampai genap jumlah saudaramu yang akan dibunuh oleh karena kesaksiannya. Ya kan? Nah, di sini dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, pertanyaannya, apakah ini sesudah kedatangan Tuhan atau sebelum? Jadi kalau selama ini saudara berpikir ini setelah kedatangan Tuhan, itu pemahaman yang salah. Karena jelas-jelas tertulis di dalam Matius, kitab Injil ya. Jadi berarti di sini kita harus belajar jangan hanya telan-telan bulat ya. Apa yang dikatakan oleh gembala atau domba yang Tuhan percayakan di zaman ini, ya. Tetapi baca Alkitab saudara supaya banyak pengertian dan pengetahuan, karena telah banyak gembala-gembala yang berjalan atas karena doktrin organisasi masing-masing. Namun bagi kita yang menjadi gereja Tuhan, yang menjadi bait suci yang kudus, harus benar-benar memahami tentang pemberitaan-pemberitaan yang telah dibukakan bagi kita di dalam firman Tuhan, ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang yang akan murtad, artinya apa? Banyak nanti anak-anak Tuhan, bahkan banyak nanti Kristen itu sendiri yang tadinya mereka percaya sepenuhnya, tetapi karena peraturan-peraturan segala sesuatu nanti yang akan diberlakukan, nah ini mulai menyimpang. Karena mulai nanti mereka tidak mengenali, hikmat itu mulai hilang daripada mereka, ya. Karena Tuhan mau supaya kita tetap mendapatkan hikmat akan apa yang harus kita peroleh di zaman ini, ya. Nah, dan bahkan di sini dikatakan akan menyerahkan saudara mereka, ya. Akan banyak nanti kalau ada yang menolak. Bahkan yang di dalam Tuhan ini sendiri yang menerima, yang mengatakan, "Oh, mereka ada di sana, mereka bersembunyi di sana." Ah, ini yang dikatakan menyerahkan itu, ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu itu seperti apa nanti? Ya. Yang jelas saya ingatkan saudara di sini. Nabi palsu yang dikatakan yang tidak sesuai dengan konteks firman Tuhan ini. Yang menyesatkan saudara dengan pemahaman-pemahaman dunia. Ya.
yang menyesatkan saudara supaya saudara dengan cepat menerima segala sesuatu. Jadi perhatikan, jangan asal menerima segala sesuatu. Tanya Tuhan. Kalau engkau tidak bisa langsung mendengar suara Tuhan itu secara audible atau melalui suara lidah atau melalui hati, tanya orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pakai di dalam karunia-karunia kenabian. Itu yang Tuhan pakai di zaman ini ya. Nasihat, bahkan itu tidak kita dapatkan dari para imam dan para tua-tua. Kenapa? Kenapa orang yang bijak-bijak sana ini di dalam dunia? Kenapa orang yang berhikmat di dalam dunia ini? Kita tidak akan mendapatkan nasihat dari mereka di akhir zaman. Karena salahnya posisi mereka selama ini, yang menempatkan posisi mereka yang tertinggi di dalam segala jawatan. Sebab Tuhan mau kelima jawatan harus berdiri, harus ada yang menasihati antara yang satu dengan yang lain. Tetapi di zaman ini yang berdiri hanya satu, yaitu hanya gembala di dalam dunia ya. Kalau gembala di dalam surga yaitu kekal ya. Nah, jadi karena dia merasa dia yang paling benar, dia yang harus didengarkan, makanya hikmat Tuhan ini akan tertolak. Karena sudah lebih besar pikirannya, sudah lebih besar keakuannya. Gitu ya. Nah, itulah makanya Tuhan tidak memakai mereka di akhir zaman ini. Tapi bagi mereka yang selalu merasa mereka lah yang benar dengan apa yang mereka terima. Karena banyak juga bahkan mereka bernubuat gitu. Tetapi tidak semua orang yang bernubuat akan mendapatkan wahyu. Wahyu itu hanya akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipakai sebagai penyambung lidah antara Tuhan dengan umatnya. Ya, nubuat itu banyak disampaikan kepada hamba-hambanya. Tetapi kalau pewahyuan yang secara spesifik itu hanya akan Tuhan berikan kepada yang Tuhan percayakan di dalam karunia kenabian. Nah, tetapi banyak kita lihat gembala mengabaikan karunia kenabian, padahal sangat dibutuhkan di dalam pelayanan untuk menyelidiki segala sesuatu dan untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi di muka bumi supaya domba-domba ini tidak tersesat. Ya. Jadi kalau diantara kita yang mendengarkan ini ada gembala atau gembala lah tepatnya, tolong ya supaya lebih peka lagi dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam karunia-karunia roh di dalam pelayanan masing-masing. Kalau Tuhan pakai karunia kenabian, dukung mereka, ya. Karena itu yang kita butuhkan di akhir zaman, suara Tuhan. Karena itu akan dikerjakan, secara audible akan dikerjakan. Kalau ada yang menyangkal ya terserah mereka lah, ya kan gitu kan. Nah, oke. Banyak nabi palsu dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, yang kita tahu kasih semakin dingin itu sebelum kedatangan Tuhan, ya toh. Nah, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jelas? Sesudah itu, sesudah siksaan itu, sesudah segala kejadian itu, sesudah orang-orang kudusnya benar-benar terbunuh, barulah kesudahannya. Nah, jadi saudara nanti bisa lanjut di ayat yang ke-15, saya hanya baca perikopnya ya. Di sini dikatakan siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Berikutnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, disinilah dikatakan di ayat ke-29. Jadi siksaan berat tadi ini adalah siksaan yang belum pernah terjadi di muka bumi. Berarti akan kita alami siksaan-siksaan yang berat. Bahkan di sini dicatat belum pernah terjadi di muka bumi. Berarti lebih berat dari penyiksaan yang dilakukan oleh Saulus zaman dahulu ya. Jadi siap-siap, persiapkan dirimu akan hal itu ya. Jangan takut, ini harus kita hadapi ya. Jangan sekarang di saat dipaksakan untuk menerima segala sesuatu. Aduh gimana ini bu, nanti aku gak bisa kerja, nanti aku begini, nanti aku begitu. Lah, ini masa training. Kenapa harus takut? Jangankan gak bisa kerja, kalau menolak,
Hari itu, di saat itu sudah benar-benar ketetapan daripada chip itu. Membeli dan menjual pun gak bisa. Dengan kata lain, mati kelaparan. Ya kan? Tapi harus mempersiapkan diri. Ya kalau memang harus mati untuk kemuliaan Tuhan, ngapain takut? Tubuh ini saja yang akan binasa. Jadi jangan menyayangkan segala apa yang kamu punya. Kalau itu memang benar-benar melanggar dari apa yang Tuhan firmankan. Nah, ini saudara, kita digiring untuk seperti masa percobaan, ya. Karena tanda chip itu akan datang. Oke, nanti kita bahas ke sana. Nah, di sini lagi dikatakan kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Jadi sebelumnya akan ada siksaan yang berat sebelum kedatangan anak manusia. Nah, ayat ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi segera sesudah siksaannya, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan tergoncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan jikalau kedatangan Tuhan tiba setelah apa? Setelah siksaan berat melanda bumi. Ya. Jadi persiapkan dirimu. Sudah banyak kita yang terlalu lama hanya menerima khotbah-khotbah kemakmuran dengan apa? Yang penting kita persiapkan hidup kita. Kita mengasihi, kita memberi, kita melakukan apa yang baik. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam penganiayaan. Kita tidak akan mengalami penganiaya berat itu sebelum Tuhan datang. Jadi itu akan terjadi, aniaya dan siksa berat itu akan terjadi setelah Tuhan datang. No, ini jelas dicatat di dalam Matius 24. Ya. Kalau kedatangan Tuhan itu tiba setelah masa aniaya tiba di dalam bumi. Dan ini kalau kita baca, ya, kita bisa buka di Zakaria. Tadi dikatakan di sini, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Nah, ini ada di Matius, di Wahyu tadi, ya, di Wahyu pasal ke-6 itu. Baca semua. Ini ada, ya. Nah, jadi kita tahu di materai keberapa Tuhan datang. Karena ini ada pemberitaannya, ini ada di Wahyu pasal yang ke-6 tadi. Dilanjut nanti ke Wahyu pasal yang ke-7, ke-8 dan seterusnya, ya. Nah, saya juga kembalikan kita ke Zakaria. Di Zakaria pasal yang ke-13. Ini sepertinya mengalir saja, ya. Topik saya tadi Yesaya. Nah, di Zakaria pasal ke-13 ayat yang ke-7. Di sini perikopnya, pedang menimpa umat baru. Nah, umat baru itu siapa? Nah, kita, ya. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Luar biasa kan? Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Di sini siapa gembala Tuhan? Domba-domba yang dipercayakan untuk menggembalakan umatnya, yaitu orang-orang kudusnya, ya. Terhadap orang yang paling karib kepadaku, siapa? Para nabinya. Haleluya. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Ini seru ini, ya. Nah, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai, ya. Bunuhlah. Jadi sebenarnya kalau kita dengar, ngeri banget bahasanya. Karena memang orang-orang kudus nanti akan dibawa,
Akan banyak nanti hamba-hamba Tuhan. Sebelum masa aniaya itu pun akan banyak hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan bawa pulang. Jadi dari sekarang aku sampaikan kepada saudara, jangan kaget jikalau tiba-tiba ada yang kita kenal hamba-hamba Tuhan tiba-tiba mati gitu ya kan. Nah ini dengan pedang itu. Dengan pedang. Pedang itu bukan pedang manusia ya. Jadi Tuhan itu sendiri yang menyatakannya ya. Nah jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan atau para karunia-karunia nabi yang tiba-tiba meninggal di zaman ini, jangan kaget. Yang ada kita yang masih tertinggal, kita harus katakan, wow, ini sepertinya sudah sangat nyata, sudah sangat jelas gitu. Orang-orang kudusnya, karena dikatakan kan sampai genap jumlah saudaramu yang akan terbunuh karena kesaksian. Nah, jadi di sini katakan, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Hati-hati ya, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ini berbicara apa? Manusia akan tinggal sedikit di muka bumi. Ini akan banyak kejadian-kejadian melalui penghakiman-penghakiman, pencobaan-pencobaan di muka bumi. Banyak kematian-kematian ya. Jadi jangan heran, ini masanya telah dimulai. Jumlah manusia akan semakin sedikit ya. Aku akan menaruh yang 1/3 itu ke dalam api dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Elohimku. Ya, jadi ini di masa pemurnian, di masa segala sesuatunya aniaya itu sebenarnya masa pemurnian. Ya, jadi jangan heran, jangan kaget. Kalaupun terjadi dan kita alami apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang akan datang, itu adalah pemurnian. Ya, itu penyucian. Jadi tidak usah takut untuk menghadapi itu. Intinya kita harus tetap tahu kalau memang kita harus mati di dalam kebenaran, maka kehidupan kekal akan menjadi bagian kita. Nah, di sini juga nanti saudara bisa baca Jefanya pasal yang pertama ya. Nah, ini juga tentang pemurnian. Pasal yang pertama ini judulnya penghukuman pada hari Tuhan. Karena terlalu panjang kita baca, nanti saudara baca di rumah. Apa yang saya sampaikan itu saudara pelajari ulang. Dari Wahyu pasal ke-16, ke Matius pasal yang ke-12, ke Zakaria pasal ke-13, ke Jefanya pasal yang pertama. Nah, yang sebenarnya tadi Tuhan bukakan Yesaya pasal yang ke-24. Ya, Yesaya pasal yang ke-24. Ini sudah panjang, tetapi saya akan kembalikan lagi tentang bagaimana tentang sampar ini. Ya, ini topik kita. Jadi tadi kita mengalami ini semua sebelumnya Tuhan telah terlebih dahulu membukakan melalui nubuatan-nubuatan. Ya, jadi Tuhan telah bukakan. Makanya saya sendiri tidak heran di saat sampar ini sampai ke seluruh bumi, banyak orang yang meninggal. Tidak heran lagi kalau sedih tetap sedih. Tapi memang sudah diberitahukan, berarti harus terjadi di muka bumi. Kenapa harus terjadi? Karena firman harus tergenapi. Masa pencobaan di muka bumi harus terjadi. Karena kalau masa pencobaan tidak terjadi, tidak selesailah penggenapan daripada kitab Wahyu. Tidak selesailah bumi ini, sementara bumi ini harus selesai. Nah, jadi ini kita sudah masuk di mana zaman akhir zaman ini, bumi ini akan segera digulung ya. Nah, jadi sebelum bumi ini digulung, terjadilah segala sesuatu. Apakah hanya akan sampar saudara? Oh tidak, masih banyak lagi. Tapi saya beritahukan kepada saudara, penggenapan firman Tuhan harus terjadi. Namun melalui apa kita harus tahu. Nah, kalau kita lihat di zaman ini ya, dengan sampar ini, saudara pernah nggak bertanya-tanya, itu apa Tuhan turunkan dari sorga seperti itu penyakit? Tidak. Tuhan tidak akan memakai tangannya untuk mencobai umatnya ya. Nah, jadi apakah itu turun dari muka bumi? Tidak. Tetapi melalui apa dan siapa?
Nah, di sini kita harus berhikmat menghadapi. Di saat pencobaan datang ke dalam bumi, maka kita jangan jatuh ke dalam pencobaan itu dengan kita jadi kecewa, ya, dengan kita jadi takut. Jangan takut. Saudara harus kuat. Kalaupun memang harus kena COVID dan mati karena COVID, saya katakan dibandingkan nanti kena aniaya, bagus sekarang saudara pulang karena COVID ini, ya kan? Karena apa? Aniaya berat nanti, saudara dikejar-kejar. Nah, di saat ini terjadi, ini melalui apa? Tuhan pernah bukakan kepada saya, supaya saudara berhikmat ya. Nah, saya pernah tanyakan bagaimanakah sampar ini atau virus ini bisa berjalan. Nah, ini sebenarnya buatan tangan manusia. Ya. Tetapi siapa? Kita tidak tahu siapa. Yang jelas, ini semua terjadi oleh karena pemikiran-pemikiran daripada mereka-mereka yang jauh lebih tinggi yang hendak menguasai bumi. Ya. Jadi hati-hati. Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Makanya pernah saya sampaikan, ini kita masuk ke dalam masa pencobaan, tetapi jangan mau menjadi bahan percobaan. Nah, pernah nggak saudara berpikir, kenapa virus itu begitu gampang diberikan nama? COVID-19, varian Delta, Delta plus, apalagi. Nah, kenapa nama-namanya itu bisa dengan gampangnya disebutkan? Ya, ada apa? Nah, yang ada penanggulangannya yang dicari. Sumbernya yang kita dengar di dalam pemberitaan, ada nggak penyelidikan tentang sumber-sumbernya ini dari mana saja? Yang ada kita dengar hanya pemberitaan tentang penanggulangannya melalui segala sesuatu. Ya, saudara sudah bisalah menyebutkan di dalam hati, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang. Jadi kita sudah tahu nih ya. Dan saya pernah tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana cara virus ini disampaikan ke seluruh bumi? Sangat banyak caranya, sangat banyak. Tetapi terlebih melalui udara. Jadi saudara hati-hati, ya. Nah, makanya berhikmat. Memang akan banyak yang disemprotkan melalui udara. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Saya tidak melihat, saya tidak tahu, tetapi Tuhan katakan demikian. Ya, begitulah karena Tuhan yang melihat ya. Nah, berikutnya penanganan kita. Apakah tepat kita memakai masker? Tepat. Dan Tuhan juga menyampaikan itu tepat. Karena dia dari udara, maka itu kita hirup. Jadi supaya kita tidak menghirup, kita harus benar-benar steril. Dan memang benar, ya, kita harus steril, ya. Nah, jadi di saat kita keluar rumah, ada baiknya kita memang menutup hidung kita. Karena itu sedang berjalan, ya. Nah, jadi tidak salah juga kalau kita tetap memakai masker. Ini harus berhikmat ya. Nah, sekarang tentang penanganan-penanganan dan tentang penerapan-penerapan yang sedang terjadi. Di sini dulu sebelum penerapan itu dilakukan, saya pernah bermimpi dan saya sudah sampaikan kesaksian sebelumnya. Itu sekitaran bulan 3 2020. Saya dikejar-kejar oleh orang-orang yang berpakaian tentara dan orang-orang yang berpakaian baju medis. Ini belum ada berbicara tentang segala sesuatu ya. Belum berbicara tentang suntikan ya. Nah, jadi saat itu saya berlari. Saya lari dan saya tidak mau gitu. Saya katakan, saya tidak mau, saya lari. Tapi saya tahu saya mau disuntik gitu. Tapi saya lari. Nah, waktu saya terbangun saya bingung apa sih itu gitu ya kan. Nah, dan saya tidak tahu apa hubungannya dengan COVID-19. Karena memang, coba saudara kembalikan. Bulan 3 2020 belum ada disinggung masalah penerapan itu ya kan. Nah, akhirnya di saat mulai dicanangkan akan dilaksanakan, banyak yang bertanya. Dan banyak yang menghubung-hubungkan itu ke chip 66. Saya bilang, oh enggak, itu belum lah gitu. Karena enggak mungkin kan gitu. Dan lagian masa sih melalui cairan, enggak mungkin. Jadi saya masih menghalalkan segala sesuatu gitu. Anak kecil aja dulu kita kan dikasih imun gitu kan.
Nah, ya bisa saja ini terjadi. Jadi saya masih memakai logika. Tapi satu waktu, itu karena saya tidak bertanya kepada Tuhan ya. Nah, makanya perlu saudara bertanya kepada Tuhan. Seperti yang saya bilang, kalau saudara tidak mendengarkan suaranya, tanya kepada orang-orang yang memang Tuhan pakai langsung mendengar suaranya ya. Nah, saya berdoa. Saya diingatkan akan hal itu. Nah, terus tiba-tiba saya sadar. Nah, ini saya diingatkan ya, jadi saya nggak bertanya langsung. Waktu saya diingatkan tentang hal itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya. Tuhan, apa sebenarnya itu gitu. Nah, Tuhan hanya katakan, anakku, sampaikanlah kepada seluruh umatku, jikalau itu tidaklah baik bagi bait suci. Hanya itu saja. Terus saya bilang, Tuhan, apa kaitannya dengan chip 666? Apakah ada? Tetapi Tuhan katakan, kalau itu untuk saat ini belum. Ya. Nah, namun kan kita tidak tahu di berikutnya. Karena akan ada berapa tahap yang akan kita lalui. Ya. Nah, dan saya tidak katakan apakah di tahap berikutnya itu pasti atau tidak, saya tidak tahu. Bagaimana nanti penerapan tanda chip 66 ini, nanti Tuhan akan bukakan bagi kita dengan hikmat yang akan Tuhan berikan. Yang jelas, yang Tuhan sampaikan, karena memang banyak saudara yang bertanya ya. Nah, dan itu memang saya tutup selama beberapa bulan. Bahkan saya merasa tertampar dengan postingan kawan-kawan yang mereka dengan lantang dan berani memberitakan sementara saya bersembunyi di balik selimut ya kan. Nah, jadi saya menjadi seorang pengecut hari itu. Saya hanya memberitahukan sedikit, tapi saya tidak membukakan banyak, sementara banyak yang saya ketahui gitu. Nah, jadi saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Itu tidak akan baik bagi bait suci. Dan yang Tuhan bukakan akan berefek. Dan efeknya ini bukan dalam jangka waktu yang dekat yang akan kita terima. Tetapi akan berefek setelah hitungan tahun, bahkan akan ada setelah 2 tahun atau 3 tahun atau berikutnya. Itu yang Tuhan sampaikan efeknya gitu ya kan. Nah, jadi disitulah saya Tuhan gimana ini gitu ya kan, pergumulan besar. Pada akhirnya saya bermimpi. Saya bermimpi ada seorang anak gadis berteriak-teriak, jangan terima suntikan itu, jangan terima suntikan itu. Wow, apa ini gitu. Akhirnya saya berdoa. Di waktu saya berdoa, Tuhan katakan, anakku, bukankah aku telah berfirman kepadamu? Bukankah engkau telah mengetahui kebenaran? Sampaikanlah. Engkau mengetahui kebenaran itu, sampaikanlah kepada mereka. Sebab inilah ujian daripada mereka. Sebab akan tiba saatnya tanda bilangan itu akan datang ke dalam dunia, kata Tuhan. Nah, jadi artinya di situ apa? Ini kita digiring, dibawa untuk ujian. Jadi di sini saudara seperti di training untuk menghadapi masa yang akan datang. Tuhan melihat di sini, ini saja kamu sudah takut gitu. Terlebih nanti ke depannya. Hanya masih dilarang ke sana kemari kamu sudah takut gitu. Nah, bagaimana nanti ke depan? Bukan hanya dilarang ke sana kemari, membeli dan menjual akan dilarang, ya. Yang ada kita akan dikejar, bahkan yang ada kita harus lari dan bersembunyi. Jadi di mana kita yang beriman? Ini aja kayak kemarin, Kak, dulu dia katakan, oh kalau dilarang nggak bisa kemana-mana, oke nggak masalah itu bagiku, Kak. Katanya biarkan aku di sini. Tapi kemarin dia nelpon, gimana itu gini. Wah, segitu aja imanmu, kamu sudah takut. Gimana nanti karena kita akan menghadapi aniaya? Belum lagi jari-jari tangan kita ini harus dipotong. Saya sampai katakan demikian ya. Belum lagi kita nanti akan dipukuli. Nah, jadi ini aja kita sudah menyangkal, ini saja kita sudah tidak berani. Jadi selidiki iman saudara ya. Yohanes pasal 5. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu,
Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu.
Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yohanes pasal 6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bagul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat.
Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.